Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, bisa berlari kencang, bisa mencetak gol dan bisa hadir di sini untuk bersama-sama bermain bola dalam rangka untuk menjalin ukhuwah, menjalin persaudaraan sesama muslim yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Ini syukuran yang luar biasa dan juga salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Suri toladan kita, uswatun hasanah. Tentu niat main bola kita ini untuk menjadi muslim yang kuat, karena muslim yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah. Tapi keduanya ada kebaikan. Alhamdulillah. Pada malam hari ini saya memberi sedikit beberapa patah kata, beberapa nasihat-nasihat, saling menasihati dalam kebaikan. Ini adalah ajaran Islam, dan di lapangan hijau di tempat main bola ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak banyak yang melakukan ini. Alhamdulillah, dengan adanya Marwah FC saya lakukan juga di Makassar, Sulawesi Selatan. Karena terinspirasi dari Marwah FC, saya kumpulkan anak-anak penghafal Quran, pondok-pondok tahfiz yang dinamakan tahfiz bersatu. Lalu kita buat main bola, lanjut tahajud, kajian dan tahajud. Jadi malam. jadi terinspirasi dari Marwah FC. Alhamdulillah, sampai berkahnya di Makassar. Luar biasa itu. Ewako. Alhamdulillah. Jadi kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman semua, para pemain bola, para public figure, kesempatan saya ini untuk mengajak agar punya amal andalan. Siapa yang sudah punya amal andalan? Tapi di antara semua ini yang saya kenal sudah terkenal dengan amal andalannya masing-masing. Tapi harus ada sesuatu amal andalan yang kita lakukan, dilakukan hari ini sampai kita meninggal dunia. Karena para sahabat Nabi SAW punya masing-masing amal andalan, walaupun itu kecil tapi dilakukan sampai kita meninggal. Nah, ada satu amal andalan yang bagus, karena kita sering begadang, sering main bola. Ada amalan dua sahabat Nabi yang pernah ditanya. Namanya sahabat Nabi SAW pasti kita kenal, Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Keduanya ditanya, wahai Umar, kamu sholat witirnya kapan? Sholat witir itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi witir ini sunnah yang sangat ditekankan. Jadi di atasnya sunnah ditekankan. Jadi sebaiknya orang itu witir setiap malam, mau di awal malam atau di akhir malam. Umar bin Khattab ditanya, kapan witirnya? Kata Umar bin Khattab, saya witirnya di akhir malam. Dia pede bangun. Dia di akhir malam. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, kamu orang yang sangat bersungguh-sungguh, karena dia yakin bisa bangun malam. Setiap malam dia di akhir malam. Yang unik yang bisa kita ikuti adalah amalan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, amal andalannya dia witir sebelum tidur. Nah, ini yang bisa kita kerjakan sebagai umat zaman yang banyak kegiatan, banyak kesibukan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq melakukan witirnya di awal malam sebelum tidur, karena dia takut ketiduran tidak ada sholat malam. Jadi Nabi SAW menyebut Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sangat berhati-hati, karena dia takut lewat sholat malamnya, dia sholat malam sebelum tidur. Jadi yang paling terbaik menjadi amal andalan kita ini yang sering begadang, minimal sebentar sebelum tidur ambil wudhu, sholat 2 rakaat, niatkan sholat lail, qiyamul lail. Jadi sholat malam itu bisa setelah tidur, bisa sebelum tidur. Sebelum tidur namanya qiyamul lail. Kalau bangun nanti namanya tahajud, tapi namanya sama-sama sholat malam. Qiyamul lail sama-sama. Kalau bulan Ramadan namanya qiyam Ramadan. Jadi sholat malam itu berbeda cara, tapi sama semua sholat malam namanya. Mau di awal malam, pertengahan malam, di akhir malam, tergantung. Kalau dia susah dikerjakan berarti semakin besar pahalanya. Jadi yang paling baik kita lakukan adalah rutin sebelum tidur sholat 2 rakaat, tutup dengan witir minimal 1 rakaat. Jadi yang paling mudah kita lakukan witir 1 rakaat. Kalau tidak mampu 2 rakaat, minimal 1 rakaat.
Bahkan kata Nabi SAW ditanya, sholat malam itu berapa rakaat ditanya. Nah, maka Nabi SAW menjawab, masna, dua rakaat. Ketika kamu takut sholat subuh, azan subuh berkumandang, maka tutuplah dengan 1 rakaat. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai pemain bola, sebagai orang yang hobi bola, tentu pulang tidak langsung tidur. Biasanya ngobrol dulu, atau yang suka makan, cari makan dulu. Jadi teman-teman semua, saya harap setelah kajian ini, malam ini kita usahakan sholat 2 rakaat dan itu dengan 1 rakaat. Tapi nanti kalau bangun lagi tengah malam, belum azan, jam 4 saya terbangun. Nah ini luar biasa ini. Siapa yang terbangun tengah malam lalu membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, lalu dia mengambil wudu, lalu dia sholat 2 rakaat, maka sholatnya diterima. Istighfar, kalau dia istighfar maka diampuni dosanya, kalau dia berdoa maka dikabulkan doa. Nah ini janji Nabi SAW. Jadi kalau kita bangun langsung zikir, langsung wudu, langsung sholat 2 rakaat tanpa witir lagi karena kita sudah witir tadi. Jadi witir hanya 1 kali. Kalau memang yakin kira-kira saya kayak ketiduran. Biasanya kalau pemain bola habis main bola capek. Jadi niatkan dalam diri, amal andalan saya harus witir dulu sebelum tidur. Karena tentu tidak bisa dipungkiri sekarang zamannya itu susah bangun tengah malam. Padahal ini sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau bengkak kakinya, protes istrinya, kenapa bengkak kakinya padahal dijamin masuk surga, diampuni dosa yang lalu maupun yang akan datang. Kata Nabi SAW, tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur. Tanda syukurnya Nabi SAW memperbanyak sholat malamnya. Jadi kita sebagai umat Nabi, kalau mengaku cinta Nabi SAW, maka sholat malam harus perhatikan. Minimal witir 1 rakaat, sholat 2 rakaat sebelum tidur dan witir 1 rakaat. Sangat gampang sebenarnya, tapi butuh niat, tekad, dan menganggap ini sebagai amal andalan dan mudah dilakukan bagi orang-orang yang sering begadang. Nah, itu singkat tapi semoga bisa menjadi bahan renungan, bahan pertimbangan untuk menjadi amal andalan saudara semua. Dan juga Bang Putra pasti punya amal-amal khusus, abang amal khususnya sebagai pengusaha ini, insya Allah. Ayo rakyat Bang Putra. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, saya dikasih kesempatan untuk bicara. Mudah-mudahan ini setidaknya bisa menginspirasi teman-teman. Tapi memang cerita saya cukup panjang ya, karena perjalanan, proses yang saya lalui luar biasa. Bahkan jujur, tanpa belajar, tanpa menuntut ilmu kepada para guru-guru, pada para ulama, mungkin saya jadi pemuda yang tersesat. Seperti itu. Ya, yang pertama mungkin saya awali dari banyak orang nggak percaya kalau saya ini memang usaha mulai dari nol. Banyak menganggap saya ini sebenarnya turunan dari keluarga atau memang dari keluarga kaya atau mungkin ada jenderal yang membiayai dan sebagainya lah. Tapi ini benar-benar bisa nyata ya. Memang saya ke kampung halaman saya aja banyak yang bilang saya ini mukjizat, karena saking nggak mungkin gitu bisa seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, saya juga bertanya kan, kok saya bisa seperti ini gitu. Saya bertanya, saya nggak pernah lihat para siswi saya, nggak pernah dapat kasih sayang, nggak pernah dapat pendidikan yang layak, nggak pada umumnya teman-teman saya yang akademis. Tapi saya dari kecil memang percaya bahwa suatu saat saya akan jadi orang besar. Jadi itu sehingga membuat saya di sekolah selalu berprestasi ya. Saya selalu juara kelas, alhamdulillah selalu dapat beasiswa, dan alhamdulillah saya juga selalu ketua OSIS. Jadi itu yang jadi jiwa kepemimpinan dan leadership saya dari situ, karakternya kebentuk. Nah mungkin tapi kalau bicara entrepreneur panjang sekali ya perjalanan saya juga, walaupun di usia saya sekarang itu, tapi perjalanannya cukup luar biasa karena saya dari kecil sudah mendapatkan ya banyak hal-hal yang memang menjadi pelajaran hidup bagi saya, terutama Allah beri petunjuk melalui hidayahnya gitu. Nah mungkin saya simpel atau saya sederhanakan, akhirnya saya rangkum. Saya pernah bertanya sendiri, ya Allah ini dari mana datangnya? Saya bukan siapa-siapa, sekarang punya toko dari Sabang sampai Merauke semua punya saya. Saat misalnya produk masuk kan itu ada nilainya 60 miliar, 70 miliar, ini dari mana ya Allah? Saya ini gak ada apa-apa, tentunya engkau yang tahu saya dari nol. Makan aja susah gitu, bahkan di titik terendah ya, makan harus bener-bener gak tahu ngadu sama siapa, gak punya orang tua. Akhirnya saya baru mengetahui ternyata orang tua saya selama ini adalah Allah. Jadi Allah yang kasih petunjuk.
karena saya kan nggak pesantren, basicnya pasti ya rock and roll, bukan dari orang tua yang untuk ngajari anaknya sholat atau apa, karena saya tanpa bimbingan orang tua sama sekali. Nah, jadi pada waktu itu saya dikasih hidayah lah 2017 ya, 2017 kasih hidayah, yaitu berupa hidayah ternyata kapanpun Allah ambil yang saya punya sekarang sebanyak apapun gampang. Dengan cara apa? Dengan cara Allah matikan saya sekarang juga. Gampang Allah ambil kapanpun. Akhirnya disitulah saya mulai belajar agama itu, mulai belajar, mulai kasih Allah petunjuk. Semakin saya bersyukur, semakin Allah tambah nikmatnya. Terus habis itu ya banyak lah, terutama keutamaan sedekah yang luar biasa gitu. Jadi jujur sedekah itu bukan karena saya baik, bukan karena saya banyak uang atau apa, bukan. Karena menurut saya sedekah itu yang menolong saya dari segala musibah, menolong saya dan menyelamatkan saya dari segala mara bahaya gitu. Jadi saya yang butuh sedekah. Jadi pernah di satu ketika di satu kota saya buka rumah makan gratis, gak ada yang mau makan. Sedih sekali tuh. Ya ternyata bagaimana ya kalau kita punya harta tapi ternyata gak ada orang yang mau kita bagikan harta kita gitu. Akhirnya terus Allah kasih petunjuk dan pertanyaan-pertanyaan saya akhirnya terjawab. Ternyata ketika kita memang menegakkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah ya, dari cara berdagang, mempermudah transaksi ya, terus bagaimana Siti Khadijah waktu itu dititipkan menitipkan budak ya kepada Rasulullah, ternyata akhirnya itu Sarah bicara, ternyata Rasulullah itu sosok yang luar biasa gitu. Bagaimana apa yang dia makan itu yang saya makan, tidak ada perbedaan derajat dan sebagainya. Akhirnya banyaklah hal-hal saya terapkan terhadap karyawan saya. Saya pernah rasanya sakitnya numpang di mana, akhirnya saya tidak mau karyawan-karyawan saya itu merasa tidak nyaman sakitnya numpang di mana. Lalu saya mikir lagi nih, gak mungkin nih saya disamakan sama Rasulullah nih, jauh sekali gitu. Akhirnya ternyata Rasulullah juga menurunkan kan kepada para sahabat. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ternyata saya lihat ceritanya sama ketika Abdurrahman bin Auf ya dipaksa hijrah ya dari kota Mekah ke kota Madinah, bahkan istrinya itu sampai tetap mendapatkan hartanya, istrinya tetap di kota Mekah karena ditawarkan oleh Raja Quraisy bahwa kalau misalnya kamu pergi bersama suami kamu maka kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, mungkin jadi gembel. Tapi kalau kamu tetap di sini, kamu dapat harta suami kamu Abdurrahman bin Auf dan bisa memilih laki-laki tampan mana aja yang kamu pilih untuk kamu nikahi. Dan ternyata betapa sakitnya Abdurrahman bin Auf ya, ternyata istrinya memilih hartanya. Tapi Abdurrahman bin Auf hijrah, terus sahabat datang menawarkan harta dan memilih kaum mana, wanita mana yang mau dinikahi, tapi Abdurrahman bin Auf menolak dan berkata, semoga berkah hartamu, berkah keluargamu, tunjukkan saja saya di pasar. Nah ini ternyata saya sama mirip sekali nih. Ketika saya hijrah ya dari kota saya di Medan, saya hijrah, lalu pada waktu itu saya tahu pasar, di situ saya dilihat pasar ada banyak kecurangan, keculasan, ketidakjujuran, banyak kaidah-kaidah atau aturan-aturan cara berdagang yang dilanggar. Itu akhirnya saya buat pasar tandingan sama seperti Abdurrahman bin Auf ini. Lalu 3 bulan kemudian Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya ketiga di kota Madinah, dan alhamdulillah di kejadian saya juga, tapi tidak 3 bulan ya, beberapa tahun kemudian saya juga termasuk orang yang lumayan ada di kota tersebut dengan mengikuti terapan-terapan dari para sahabat dan dari cara dagang baginda Rasulullah SAW. Akhirnya saya rangkum nih, karena panjang ya cerita perjalanan aku ini, panjang banget bagaimana dari nol hingga ke semua. Memang benar-benar cerita yang pastinya menginspirasi, karena saya sendiri aja nggak nyangka bisa melewati ini semua. Akhirnya saya rangkum, ternyata kalau mau sukses itu tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama yaitu ikhtiarnya. Jadi ikhtiar ini kita memang harus ulet, harus rajin. Jadi kita nggak boleh mimpi untuk sukses kalau kita nggak rajin. Dan aku nggak pernah menemuin orang yang sukses tapi nggak rajin, nggak pernah. Jadi jangankan pikir untuk sukses, mimpi untuk sukses aja nggak boleh kalau nggak rajin. Jadi kalau mau rajin memang bener-bener rajin, bener-bener gila gitu. Ya, jadi kalau misalnya kamu nggak rajin, mimpi buat sukses aja nggak boleh. Tidur nih hanya sekedar untuk mimpi nggak boleh, karena pasti nggak sukses gitu yang aku lihat. Lalu yang kedua tentunya ilmu ya, belajar. Sama kayak seperti saya bilang di karyawan saya, kalau kalian merasa udah tidak ada lagi yang perlu dipelajarin di investor, kalian resign sekarang. Karena saya pribadi aja haus akan ilmu ini, harus terus belajar, apalagi sekarang dunia dinamis banget ya, informasi yang begitu cepat dan sebagainya gitu. Jadi sangat penting ikhtiar, ilmu, dan yang ketiga nih yang paling terpenting dari segala yang terpenting, tapi sorry saya buat yang ketiga, yaitu apa? Spiritual. Jadi antara ilmu, ikhtiar, spiritual ini memang harus sejalan.
Jadi mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini setelah mendengarkan ini menjadi orang-orang yang sukses. Sukses bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena pada sesungguhnya kehidupan kita sesungguhnya kan setelah kematian. Dan akhir cerita kita kan nanti di akhir kita mau menemukan kematian. Tidak tahu, mungkin ada yang soleh bisa jadi kafir ke depannya. Ada orang kafir bisa jadi soleh ke depannya, nggak tahu. Makanya untuk itu mudah-mudahan ya itu sepak bola ini, ukhuwah ini ya kita saling menasihati satu sama lain. Pasti kita semua punya dosa kok. Nggak mungkin nggak. Pasti kita semua punya aib. Gitu. Untuk itu mari kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita selalu ya tergabung dengan orang-orang soleh yang saling mengingatkan. Ya mudah-mudahan sukses dunia akhirat, memberikan kebaikan dunia akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar apa itu? Bapak. Baru bapak salam dulu, lanjut satu kita. Jadi niatnya sholat 2 rakaat dulu satu malam. Witirnya 1 rakaat. Kalau mau 3 rakaat juga boleh. Jadi witir itu ada juga yang 2 rakaat salam lalu 1 rakaat. Tapi boleh juga 1 rakaat saja. Tapi kalau mau double pahalanya, sholat dulu 2 rakaat baru ditutup dengan witir 1 rakaat. Saya dosa ini harusnya Habib bisa ini di atas. Nanti tutup dengan doa ya. Ini memberikan doa. Habib. Masuk Habib. Habis ini Habib. Basah banget Pan. Habib. Itu kalau di Ayo, sini. dingin dikuras itu keringetnya satu gelas itu. Ayo, berdiri sini. Ayo. Sini, saya temani berdiri. Bahasanya ampun. Hah? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah satukan hati kita teman-teman dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada seorang hamba adalah digerakkan hati hamba tersebut menuju hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih nikmat dunia ke siapa aja, teman-teman. Ya, bahkan orang Yahudi, orang Zionis, Allah bukain nikmat dunia. Tapi nikmat akhirat, nikmat kita mau dengar orang ngasih nasihat. Nikmat kita mau ngeluangin waktu kita nih yang aslinya udah capek ya, udah suntuk, udah ngos-ngosan, dijabrak orang, dengkulnya sakit, tapi kita masih mau ngeluangin waktu. Itu satu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita duduk di sini kecuali Allah udah pilih kita dan kecuali Allah pengen ngangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, sementara orang yang berilmu Allah angkat beberapa derajat lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan adalah kepercayaan yang harus didasari dengan dasar ilmu. Tadi saya dengar ceritanya Bang Putra, Laik Putra ya. Laik Putra, saya ingat satu kisah teman-teman, bahwasanya sebanyak apapun rezeki yang kita punya, tadi Bang Putra mengajarkan kita sebesar apapun nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala adalah satu amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apapun nikmatnya, baik itu nikmat kepercayaan orang, nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat amal soleh, kita dikasih kesempatan sekalipun, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan kasih sebuah kisah, mau dengar kisah ya? Oh. Sebelum kita tidur, nanti kita bisa ingat kisah ini, insyaallah jadi pengantar tidur kita. Ada seorang soleh banget, ilmunya tinggi luar biasa, amal ibadahnya waliullah, sekampung percaya bahwa dia waliullah. Ditandai dengan dia punya karomah, teman-teman. Karomah dia apa? Karomah dia kemanapun dia berjalan, di atasnya ada awan yang menaungi dia. Karomahnya luar biasa. Dan kalau teman-teman pernah ke Arab, pernah umroh, di sana awan sedikit. Jadi kalau ada awan di atas kita itu luar biasa bermanfaat, bahwa kita adem sendiri di antara orang-orang yang gak kena naungan awan. Nah ini orang luar biasa solehnya, saking solehnya punya karomah dinaungin awan kemanapun dia jalan. Sampai pada suatu saat dia jalan ke salah satu sudut pasar,
ada satu orang, orangnya terkenal bejat luar biasa. Kalau sekarang mungkin dia suka main judi slot ya, suka main judi slot, pinjol nggak lunas, kemana-mana dia belanja, ya, jajan kemana-mana dan lain sebagainya. Pokoknya ini orang terkenal orang bejat. Tapi begitu melihat ada orang soleh lewat, langsung tergerak hatinya. Dia datangin itu orang soleh, dia cium tangan. Assalamualaikum. Boleh nggak saya jalan sama Syekh? Saya mau kemana? Oh saya mau ke jalan A. Syekh kebetulan saya juga mau lewat situ. Boleh nggak saya jalan sama Syekh? Akhirnya mereka jalan berdua beriringan sampai di ujung jalan. Keduanya berpisah. Dan apa yang terjadi? Awan yang tadinya ngikutin si Syekh yang soleh ini tiba-tiba ngikutin orang bejat tadi, ngilang dari orang soleh, nggak mau ngikutin orang solehnya tadi, nggak mau ngikutin si Syekhnya, ngikutin orang bejatnya. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab kira-kira kenapa? Yang benar dapat umroh dari Bang Putra. iPhone. Ini kota. Ada yang bener Bang Putra gimana? Dia umroh sendiri ya. Masya Allah, tapi di kitanya Bang. Kenapa kira-kira? Kedua orang ini hatinya bergemuruh teman-teman. Selama berjalan, orang bejatnya tadi, orang yang terkenal bejat, hatinya luar biasa. Ya Allah, saya ini bejat ya Allah. Makasih ya Allah, Engkau kasih kesempatan aku ketemu orang soleh ini ya Allah. Beruntung banget ya Allah, saya nggak kerasa pantas jalan sama dia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku kayak dia ya Allah. Bener ya Allah. Ya Allah, maafkan aku maksiat ini, aku kecanduan ya Allah. Lepaskan aku dari kecanduan maksiat ini. Ya Allah, doa dia sama Allah sepanjang perjalanan. Sementara apa yang ada di hati orang solehnya? Yang ada di hati orang solehnya, ya Allah, anak jalan sama dia lagi. Nanti kalau orang lihat anak jalan sama dia gimana nih? Anak dibilang suka ikut main judi slot juga. Aduh, dikata anak habis transaksi sama nih orang. Gimana ya? Gelisah nih orang soleh. Di dalam hati orang solehnya, orang soleh. Di dalam hati orang soleh ini ada kesombongan, ngerasa lebih baik daripada orang lain. Teman-teman, salah satu dosa mata yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, selain melihat sesuatu dengan syahwat, scroll TikTok, ya, kalau ada yang joget-joget gitu, scroll kita lihat, kita like dan lain sebagainya, itu dosa yang semua kita tahu. Tapi satu dosa mata yang sering kita tidak sadari adalah memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Itu dosa. Oleh karenanya teman-teman, apapun yang kita punya, tadi orang soleh, apa yang dia punya? Yang dia punya jaminan akhirat, yang dia punya ilmu, yang dia punya amal ibadah, nikmat yang sangat amat besar. Apalagi yang kita punya adalah sesuatu yang akan habis. Jangan sampai di hati kita ada kesombongan, ada ngerasa kita lebih tinggi daripada orang lain, dari apapun yang kita. Tadi terakhir Bang Aswin tadi nanya, waktu kita di situ ada satu netizen nanya, Bib, gimana sih caranya kita hadapin ujian hidup? Nah, jawab, semua manusia nggak ada yang nggak ngadepin ujian. Ujian yang kita hadapin itu ciri-ciri kita masih hidup di dunia. Ujian Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam bentuk dua hal. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami mengujimu dengan sesuatu yang sifatnya buruk, yang kita nggak suka, kekurangan harta, banyak utang, ditinggal kekasih, ditinggal teman, ditinggal orang yang kita sayang, dikhianatin sama orang. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ujian datang dengan bentuk sesuatu yang kita suka. Dibukain harta kita, dinaikin derajat kita, dipandang kita di mata orang, ya, dipandang kita luar biasa sama orang, dilulukan kita sama orang. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika dipuji, apakah karena kita sempurna? Bukan. Karena aib kita ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau aib kita dibuka, nggak ada orang yang mau dekat sama kita. Kalau dosa kita dijadiin bau, nggak ada orang yang mau ngedeket sama kita. Dosa kita kalau dijadiin bau aja sama Allah,
dijadiin tiap dosa kita jadi bau, atau dijadiin tiap dosa kita bercak di muka kita. Gak ada orang yang mau deketin kita. Teman-teman, bahwasanya apa yang kita punya adalah nikmat dan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifatnya yang kita senangi ataupun yang tidak kita senangi, dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita saksikan dari cerita Bang Putra tadi, di mana beliau menghadapi ujian hidup. Ketika beliau dulu susah, beliau sudah berhasil. Dan ketika beliau sudah sukses, alhamdulillah beliau nggak lupa sama Allah Subhanahu wa taala dalam kalimatnya tadi, ketika saya sudah memiliki segalanya, saya nggak tahu kapan saya diambil sama Allah Subhanahu wa taala, kapan saya dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak mau karyawan saya merasakan apa yang saya rasakan dulu. Satu tanda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih istiqomah sama beliau. Amin. Di beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita semua. Amin. Gimana cara ngejaga itu, ngejaga istiqomah itu? Laksanakan apa yang Ustaz tadi jelaskan. Jaga hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala dengan sholat malam. Sholat malam tuh kalau kata anak Jaksel itu me time. Antara kita sama Allah aja, bukan yang lain, ya. Kita sering me time sama HP, setan gepeng. Kita sering berduaan sama HP, ya kan? Bang Putra jualin setan gepeng tiap hari, Bang. Ya, setan gepeng. Kita sering me time sama HP. Putra jual setan gepeng tiap hari. Bercanda, Bang. Ya, maaf. Kapan kita me time sama Allah Subhanahu wa taala? Sahamnya bang. Bang, bagi-bagi bang setan gepeng. Setan jangan dijual, Bang, dikasih. Dosa bang. Bercanda, Bang. Ya. Kapan kita berdua sama Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita me time sama Allah Subhanahu wa taala? Usahakan minimal 3 rakaat. Dengan 3 rakaat yang kita laksanakan tiap malam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Dan di antara sebagian malam bertahajudlah, ya. Minta hajat kamu sama Allah sebagai tambahan buat kamu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan kita tahajud, Allah akan angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita tahajud, Allah akan kasih kewibawaan kepada kita. Kita jadi lebih karisma di muka kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita semua tahajud ya, mulai malam. Amin. Amin. Witir insyaallah ya. Tahajud tapi subuhnya bablas. Masya Allah. Allahu Akbar. Ajak-ajak dong Mas. Ya barangkali ada pertanyaan, Bang Bilar. Ada pertanyaan. Bilar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Kita selesai drama, musiknya habis. kalau nggak ada pertanyaan, saya ada tantangan untuk Bang Putra. Waduh. Masya Allah. Saya selama ini alhamdulillah mengaktifkan tahfiz Quran sekitar 47 cabang. Bukan orang kaya. Saya ketemu orang kaya depan saya. Saya tantang bikin 100 cabang. Tahfiz Quran gratis. Ya Allah, Jadi bisa main nanti ke tahfiz saya, lihat modelnya. Masa nanya, Ustaz? Perawat ternama begitu berapa lama, Ustaz? Apa itu? Ya, jangan rajin ke tengah cukur. Ada sinkronnya juga, Ustaz. Kodenya bulat ya bos. Biar sekeren Ustaz nih. Amin. Aneh kira tadi dipelerin nih. Hector. Siap. Oke, Bang Putra ditunggu ya. Main di tahfiz gratis Santosa. Tempat saya. Semoga nanti bisa bikin banyak, lebih banyak lagi. Saya sudah menjalani bahkan tanpa pendonasi, tidak meminta sumbangan dalam bentuk apapun, tidak meminta proposal untuk pemerintah kemanapun. Alhamdulillah bisa terbuka 47 cabang Jabodetabek dan Sulawesi. Di sana 20 lebih, sini juga 20 lebih. Sekitar 600-an santri, semuanya free gratis. 3 kali makan, alhamdulillah ada ber-AC, ada yang tempat ber-AC juga dan sebagainya. Apalagi Bang Putra minimal lah berapa
Amin. Saya 47, beliau minimal 70 ya. Amin. 700. Oke, baik. 700 insya Allah. Amin, amin, amin. Allahu Akbar. Takbir Allah. Maka Palestina ini. Maka Palestina ya. Salam hormat, salam hormat. Maaf ya Ustaz, syuting lamanya di figuran. Usir dari kampung ini. Astagfirullah. Bakar, bakar. Warga satu, warga dua. Warga satu, warga dua. Bidingannya kami. Dia yang provokatornya nih biasanya. Habib Bilar. Amalan. Astagfirullahaladzim. Dua. Sabar lagi dalam menghadapi Masalah pribadi nih. Masalah pribadi. Orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ya, jadi untuk menghadapi tadi yang saya juga tarik dengan bagaimana menghadapi istri. Oh, Pak. Kalau menghadapi istri, kalau perempuan, dan memang harinya nggak jangan bisa. Mereka itu diciptakan dari tulang rusuk dan panjang. Diluruskan, dipaksa lurus dia patah. Ya. Dipaksa lurus Ya, dia patah. ya. Biarin makin Biar bengkok. makin bengkok. Ya. Jadi dibuat dari tulang rusuk. Biarin makin bengkok. Mana tulang rusuknya? Jadi kalau saran saya, istrinya dirukyah. Oh, di Rukia. Oh, tolong di Rukia. Istri ya menggigit istri. Ada anggota sepak apa pemain Marba. Nanti ada jadwal malam Jumat. Biasa. Buruan gua anak tes Hidayah itu udah Cepetan udah jam 11 malam diomelin mana? Oke, baik. Karena sudah ada protes dari ketua kelas, jadi kita saja pertemuan kali ini. Jadi cara menghadapi fitnah adalah dengan cara banyak-banyak berzikir, banyak-banyak rukyah mandiri. Karena saya sering merukyah orang, jadi saya sarankan untuk rukyah mandiri, rukyah istrinya supaya terhindar dari perasaan-perasaan yang tidak baik. Jadi sebenarnya kita semua sering terkena fitnah, tapi karena cara menanggapi itu kurang bagus, kita cepat emosi. Karena emosi biasanya karena syaitan. Jadi untuk menangkal syaitan dengan Al-Quran, dengan ruqyah. Jadi ruqyah dulu. Bisa. Masa mana bisa bawa setan di Rukia? Bawa setan. Tadi kan mau setan bayi tabung. Ini dia bukan bayi tabung. Itu bang. Bukan, ini logo Switsal. Oh yang rambutnya kafe. Ente punya logo Switsal. Ada BBL ya, BBL kan orang yang bilang kalau aneh BBL apa? Cara menghadapi fitnah yang paling bagus dibercandain aja. Kalau serius malah kita yang stres. Karena kita buat kesalahan apapun tetap ada yang suka insya Allah. Ada satu lagi tambahan dari anak. Cara ngadepin fitnah. Langsung itu dulu. Biar keren Oke, kita tutup ya. Jadi setiap ada pertemuan kita tutup dengan doa kafaratul majelis supaya semua dosa-dosa kita diampuni. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.